saya Prita Yudita Singhal dari kelas A1 semester 3 dengan NIM 2114201038, Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Nah, video saya ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Komunikasi dalam Keperawatan oleh dosen pengampu Nurse Doni Sainsolar SK Komunikasi. Materi yang akan saya paparkan dalam video ini berjudul tentang komunikasi terapeutik pada lansia. Komunikasi merupakan suatu hubungan atau kegiatan yang berkaitan dengan masalah hubungan atau dapat diartikan sebagai saling tukar-menukar pendapat serta dapat diartikan hubungan kontak antara manusia baik individu maupun kelompok. Komunikasi juga adalah elemen dasar dari interaksi manusia yang memungkinkan seseorang untuk menetapkan, mempertahankan, dan meningkatkan kontak dengan orang lain. Komunikasi yang bisa dilakukan pada lansia bukan hanya sebatas tukar-menukar perilaku, perasaan, pikiran, dan pengalaman, dan berhubungan intim yang terapeutik. Dalam komunikasi dengan lansia, harus diperhatikan faktor fisik, psikologis, atau lingkungan dalam situasi individu yang harus mengaplikasikan keterampilan komunikasi yang tepat. Di samping itu juga memerlukan pemikiran penuh serta memperhatikan waktu yang tepat. Yang pertama, keterampilan komunikasi, listening atau pendengaran yang baik. Yang kedua, teknik komunikasi dengan lansia. Yang pertama, ada teknik komunikasi dengan penggunaan bahasa yang baik, teknik nonverbal komunikasi, teknik untuk meningkatkan komunikasi dengan lansia. Yang berikutnya adalah lingkungan wawancara. Yang pertama, posisi duduk berhadapan, jaga privasi, penerangan yang cukup dan cegah latar belakang yang silam, kurangi keramaian dan berisik. Komunikasi dengan lansia kita juga bisa mencoba untuk mengerti dan menjaga kita mengekspresikan diri kita sendiri sebagai efek dari komunikasi adalah mengaruh timbal balik seperti cermin. Teknik pendekatan dalam perawatan lansia. Yang pertama, fisik. Mencari kesehatan tentang kesehatan objektif, kebutuhan kejadian yang dialami, perubahan fisik organ tubuh, tingkat kesehatan yang masih bisa dicapai dan dikembangkan, serta penyakit yang dapat dicegah. Yang kedua, pendekatan psikologis. Pendekatan ini bersifat abstrak dan mengarah pada perubahan perilaku, maka umumnya membutuhkan konselor, advokat terhadap segala sesuatu yang asing atau sebagai penampung masalah pribadi dan sebagai sahabat yang akrab bagi klien. Yang ketiga, pendekatan sosial. Pendekatan ini dilaksanakan meningkatkan keterampilan berinteraksi dengan lingkungan, mengadakan diskusi tukar pikiran, bercerita, serta bermain merupakan implementasi dari pendekatan ini agar klien dapat berinteraksi dengan sesama lansia maupun dengan petugas kesehatan. Yang keempat, pendekatan spiritual. Perawat harus bisa memberikan kepuasan batin dalam hubungannya dengan Tuhan atau agama yang dianutnya, terutama pada saat klien sakit atau mendekatkan. Yang keempat, pendekatan spiritual. Perawat harus bisa memberikan kepuasan batin dalam hubungannya dengan Tuhan atau agama yang dianutnya, terutama pada saat klien sakit atau mendekati kematian. Keterampilan komunikasi pada lansia. Keterampilan komunikasi terapeutik dapat meliputi yang pertama, perawat membuka wawancara dengan memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan dan lama wawancara. Yang kedua, berikan waktu yang cukup kepada pasien untuk menjawab berkaitan dengan pemunduran kemampuan untuk merespon verbal. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang tidak asing bagi klien sesuai dengan latar belakang psikokulturnya. Yang keempat, pertanyaan yang pendek dan jelas karena pasien lansia kesulitan dalam berpikir abstrak. Yang kelima, perawat dapat memperlihatkan dukungan dan perhatian dengan memberikan respon nonverbal seperti kontak mata secara langsung, duduk, dan menyentuh. Kendala-kendala dan hambatan dalam komunikasi terapeutik pada lansia.
Yang pertama, gangguan neurologi yang menyebabkan gangguan berbicara dan berkomunikasi. Yang kedua, penurunan daya pikir sering menyebabkan gangguan dalam mendengarkan, mengingat, dan merespon pada pertanyaan seseorang. Yang ketiga, perawat sering memanggil dengan sebutan nenek, sayang, dan lain-lain. Hal tersebut membuat tersinggung, harga dirinya dianjurkan memanggil nama panggilannya. Yang keempat, menegur dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Yang kelima, perbedaan budaya, hambatan komunikasi, dan sulit menjalin hubungan saling percaya. Yang keenam, gangguan penglihatan, gangguan sensorik dalam pendengarannya, sehingga sulit menginterpretasikan pesan-pesan nonverbal. Yang ketujuh, gangguan fisik yang menyebabkan sulit berfokus dalam pembicaraan. Yang kedelapan, hambatan pada pribadi, penurunan sensorik, ketidaknyamanan fisik, efek pengobatan, dan kondisi patologi, gangguan fungsi psikososial karena depresi atau demensia, gangguan kontak dengan realita. Yang kesembilan, hambatan dalam suasana atau lingkungan tempat wawancara, ribut, berisik, terlalu banyak informasi dalam waktu yang sama, terlalu banyak orang yang ikut berbicara, perbedaannya budaya, perbedaan bahasa, dan stereotropes. Yang kesepuluh, teknik pendekatan dalam perawatan lansia pada konteks komunikasi dan reaksi penolakan. Teknik pendekatan dalam perawatan lansia pada reaksi penolakan. Penolakan adalah ungkapan ketidakmampuan seseorang untuk mengakui secara sadar terhadap pikiran, keinginan, perasaan, atau kebutuhan pada kejadian-kejadian nyata. Sesuatu yang merupakan reaksi ketidaksiapan lansia menerima perubahan yang terjadi pada dirinya. Ada beberapa langkah yang bisa dilaksanakan untuk menghadapi klien lansia dengan penolakan, antara lain: 1. Penolakan segera. Reaksi penolakan klien yaitu membiarkan lansia bertingkah laku dalam tenggang waktu tertentu. Kedua, orientasikan klien lansia pada pelaksanaan perawatan sendiri. Langkah ini bertujuan mempermudah proses penerimaan klien terhadap perawatan yang akan dilakukan serta upaya untuk memandikan klien. Yang ketiga, keluarga atau pihak terdekat dengan tepat. Langkah ini bertujuan untuk membantu perawatan atau petugas kesehatan memperoleh sumber informasi atau data klien dan mengidentifikasi rencana untuk tindakan dapat terrealisis dengan baik dan cepat. Hai teman-teman, mari bergabung dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Terlebih khusus bagi kalian yang ingin menjadi seorang perawat atau ingin melanjutkan ke profesional, di kampus kami terdapat program minimum keperawatan dan profesional. Itu saya mengajak kalian, mari bergabung